Penipuan online tuh ada di mana-mana dan modusnya makin hari makin canggih aja. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas semua trik yang mereka pakai dan yang paling penting gimana caranya biar kita nggak jadi korban. Coba deh, jawab jujur. Yakin nih bisa ngenalin penipuan sebelum semuanya terlambat? Soalnya, di zaman sekarang, bahaya itu cuma sejarak satu klik aja. Oke, kita akan bedah topik ini dalam 5 bagian ya. Mulai dari kenalan sama ancamannya, terus kita lihat modus-modusnya apa aja, kita selami juga psikologi di baliknya, lalu kita bangun pertahanan, dan terakhir, apa yang harus dilakuin kalau amit-amit kita kena juga. Oke, bagian pertama. Yuk kita kenali dulu musuhnya. Ancaman apa sih sebenarnya yang ngintai di balik layar HP atau laptop kita? Jadi gini, penipuan online itu intinya adalah kejahatan. Mereka itu manfaatin emosi kita, entah itu rasa takut, serakah, atau bahkan rasa kasihan, pokoknya tujuannya cuma satu, nguras duit kita. Dan yang mereka mau itu macam-macam. Bisa uang langsung, data pribadi kita kayak KTP dan password, atau bahkan ngambil alih akun WhatsApp, Instagram, sampai m-banking kita. Ngeri kan? Nah, sekarang kita udah tahu apa yang mereka incer. Yuk kita bongkar satu-satu taktik yang paling sering mereka pakai. Mungkin beberapa dari Anda udah pernah ngalamin nih. Oke, modus pertama dan yang paling sering banget kejadian, penipu yang nyamar di WhatsApp. Ciri-cirinya tuh klasik banget. Mereka ngaku-ngaku jadi teman atau keluarga kita, tapi pakai nomor baru yang nggak kita kenal. Terus, mereka bakal bikin situasi yang seolah-olah darurat banget buat minta transfer uang. Kadang, mereka juga kirim link aneh-aneh. Hati-hati ya. Coba deh perhatiin bahasanya. Ini aku, nomor baru, lagi butuh banget, tolong kirim sekarang ya. Terdengar familiar? Nah, ini formula yang pas banget buat matiin logika kita. Dibuat personal, mendesak, biar kita panik dan langsung transfer tanpa mikir panjang. Selain WhatsApp, mereka juga masih pakai cara lama loh, yaitu lewat SMS. Teknik ini namanya smishing. Pesan-pesan itu biasanya template banget. Entah itu ngasih tahu kita dapat hadiah palsu, atau bilang ada paket kita yang ketahan, sampai ngasih peringatan keamanan palsu yang seolah-olah dari bank. Semuanya dirancang biar kita langsung klik tanpa mikir. Ini nih contoh klasiknya. Paket Anda tertahan. Klik tautan ini untuk konfirmasi. Wah, mereka nih pinter banget manfaatin rasa nggak sabar kita nunggu paket. Padahal kalau diklik, data kita bisa langsung kesedot. Ingat ya, kurir resmi nggak akan pernah minta konfirmasi data lewat link sembarangan kayak gitu. Oke, modus selanjutnya ini ada 2 varian, tapi tujuannya mirip-mirip. Ada phishing buat nyolong data, ada juga penipuan investasi yang ngincer duit kita dengan iming-iming yang nggak masuk akal. Cara kerjanya gini, kalau phishing mereka nyamar jadi pihak resmi, misalnya bank atau e-commerce, buat nyuri OTP atau password kita. Kalau penipuan investasi, nah ini lebih bahaya lagi. Mereka janjiin untung gede, cepat, dan tanpa resiko. Kalau ada yang nawarin kayak gitu, udah pasti bohong. Tapi pertanyaannya kenapa sih trik-trik sesederhana ini kok masih banyak yang kena? Nah jawabannya itu ada di psikologi kita sebagai manusia. Ini dia nih, inti dari permainan mereka. Lihat deh polanya. Mereka itu udah memetakan emosi dasar manusia. Panik, serakah, rasa iba, dan mereka punya kalimat-kalimat sakti buat memicu emosi itu. Panik, akun Anda akan diblokir. Tergoda, Anda memenangkan hadiah. Iba, tolong saya butuh bantuan. Semuanya dirancang buat menjebak kita. Oke, kita udah paham masalahnya. Udah ngerti juga psikologi di baliknya. Sekarang, waktunya kita bangun perisai digital kita. Gimana caranya? Ada 4 langkah dasar yang gampang banget buat dijadiin kebiasaan. Pertama, stop dan pikirkan. Jangan gampang percaya, selalu cek ulang. Kedua, periksa sumbernya. Itu nomor beneran atau bukan? Akunnya resmi atau abal-abal? Ketiga, jangan sembarangan klik. Kalau linknya aneh, jangan pernah diklik. Dan keempat, yang paling penting, aktifkan 2FA atau autentikasi 2 faktor di semua akun penting kamu. Dan kalau cuma boleh ingat satu hal dari pembahasan kita hari ini, tolong ingat ini, OTP atau kode sandi sekali pakai itu adalah kunci brankas digital Anda. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah kasih ke siapapun dengan alasan apapun. Titik. Tapi, gimana kalau yang terburuk kejadian? Kita udah terlanjur jadi korban. Apa yang harus dilakuin? Jangan panik, ini rencana daruratnya. Waktu adalah segalanya di sini. Begitu sadar kena tipu, langsung lakuin 4 hal ini. 1. Blokir si penipu. Putus semua kontak. 2. Lapor ke platform atau bank terkait, biar akun Anda bisa langsung diamankan. 3. Ganti semua password, jangan cuma 1, tapi semua. Dan 4. Lapor ke pihak berwajib, bikin laporan resmi. Jadi, apa sih pelajaran utamanya?
Di dunia digital ini, orang yang paling pinter itu bukan yang paling cepat percaya, tapi yang paling hati-hati. Dan ingat ya, penipu zaman sekarang itu nggak ngetok pintu rumah kita lagi. Mereka masuk lewat layar ponsel yang ada di genggaman kita setiap saat. Jadi tetap waspada.